Kita akan membahas tema tentang adil membagi warisan. Tat, ini ada teman yang curhat nih, kalau orang tuanya itu masih hidup, tapi udah bagi-bagi warisan. Nah mereka kan punya anak 5, 2 laki, 3 perempuan. Terus katanya biar adil, udah dibagi rata aja semuanya. Emang kalau dalam Islam tuh pembagian warisan tuh gimana sih? Kalau orang tua masih hidup, lantas harta sudah dibagi-bagi, maka udah itu belum terbilang, belum disebut namanya warisan. Apa sebab? Karena di dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Islam wa Adilatuhu, di saat kita buka bab warisan, di situ beliau menyebutkan definisi warisan. Jadi definisi warisan, al-mirasu indal lugha atau al-mirasu lugotan, warisan secara pengertian teologi, bahasa apa? Ma yatabaqqa minas syakhsi ba'da wafatihi. Ma segala sesuatu yang ada, yatabaqqa yang tersisa yang ada, ya, minas syakhsi dari seseorang, ada kejelasan di sini, ba'da wafatihi, setelah yang punyanya meninggal dunia. Itu definisi warisan. Nah, pertanyaan tadi masih hidup, berarti makanya dikatakan bukan warisan. Nah, itu pengertian etimologi. Secara terminologi, al-mirasu istilahan, adapun warisan secara pengertian terminologi apa? Intiqalu amwalil mutawaffah allati tarakaha ba'da wafatihi. Berpindahnya amwalil mutawaffa, harta orang-orang yang telah meninggal dunia. Maksudnya harta-harta orang yang telah meninggal dunia. Allati tarakaha, yang harta itu dia tinggalkan dan punya dia semasa hidupnya, ba'da wafatihi, tuh dipertegas lagi, setelah yang punyanya meninggal dunia. Jadi kalau mau dibagi-bagi pada saat orang tuanya masih hidup, apa namanya? Boleh itu hibah. Itu hibah. Nah, ininya pembagiannya sama dengan kalau yang namanya hibah udah itu tergantung yang punyanya mau bagi berapa, bebas. Nah, apa namanya? Di saat bicara warisan, apabila yang punyanya udah wafat. Kalau misalnya si bapak nggak mau ribet, nanti takut anak cucunya ini pada berantem karena warisan. Jadi sebelum dia meninggal, memang udah dibagi-bagiin tuh. Ini buat kiswo, ini buat kiswi. Enak banget. Kiswo kan namanya gitu tuh. Dibagiin lah tuh. Sesuai dengan kebijaksanaan aja. Misalnya adiknya kiswo dapat rumah, kiswonya dapat sepeda, misalnya gitu. Itu boleh gak? Itu jomplang gitu. Karena dia gedek sama kiswo gitu misalnya. Waktu hidup. Boleh gak? Dia masih hidup udah sering ngambil kali. Mungkin. Yang jatuh kan barang. Betul. Iya. Boleh nggak kalau misalnya memang itu kebijakannya seperti itu? Nah, gini udah, berarti di situ tadi saya udah jelaskan ya, berarti bukan bicara warisan berarti. Nah, hal yang seperti itu boleh saja. Ya, dengan syarat ketentuan, satu, kita mengakui kebenaran Al-Quran bahwasanya begitu orang meninggal dunia ada aturan main perihal warisan. Ya, tetap jadi tidak menafikan adanya aturan dalam agama Islam perihal warisan. Yang kedua, memang kita pastikan ini kita ambil sikap demikian karena untuk menjaga persatuan, kekompakan, kerempukan dalam berkeluarga. Nah, dipastikan ini kalau misalkan ini pasti akan nggak akur nih ntar. Pasti kasihan nanti nih yang padahal dia perempuan, yang mungkin tadinya dia yang rawat saya, tapi kalau nggak begini nggak akan adil. Nah, tujuan demikian itu diperbolehkan saja. Baik, ini ada pertanyaan nih Ustaz. Kalau sepasang suami istri tidak punya anak, bagaimana hak waris atas kekayaan mereka? Ya, kalau di dalam negara Islam itu masuk hartanya kepada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu yang akhirnya nantinya betul-betul dipakai untuk kemaslahatan kebaikan syiar agama. Kalau misalnya begini Ustaz, ada suami istri, si suami meninggal. Suami meninggal. Istrinya nggak mau meninggal dulu kan? Kan masih muda. Itu bukan orang pasar minggu kan? Bukan ya. Sebelah sini dikit condet. Apakah si istri dapat warisan secara hukum Islam? Ya dapat. Kalau secara hukum warisan, seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan seorang istri ini tidak punya anak, maka dia dapat seperempat.
1/4 dari harta yang ditinggal warisan untuk oleh suaminya. Oke. Tapi kalau apabila ada anak, gitu kan, ini tanda kutip baik istri beneran maupun istri yang sembunyian. Istri siri asal menikahnya Ya kan kalau siri itu bukan berarti nikahnya salah. Cuman bedanya mama ikutnya buat syuting, enggak boleh. Kan nikah siri. siri itu tersembunyi. Tersembunyi. Pak, udah mau kemana? Besok ada ini Olimpiade bulu Tenis meja. bak pingpong ya, Iya. pingpong. Saya kan? tenis meja. Tenis meja, gitu kan? Ikut ya buat dah nggak boleh nikah siri, Karena disembunyiin. disembunyikan. Tapi tetap punya hak. Oh sama. Walaupun tidak diakui oleh negara.